Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahira Menina dengan NIM 23091326111015. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang biostatistik dan statistika dengan materi yang pertama adalah pengumpulan data. Pengumpulan data merupakan tahapan yang penting untuk mengetahui karakteristik dari sampel atau populasi. Ibarat kita akan memasak kue, kita harus tahu siapa yang akan membeli bahan-bahan apa saja, dan takarannya bagaimana, serta siapa yang akan memasak. Pengumpulan data terdiri dari sumber data. Cara pengumpulan data, banyaknya data yang diambil. Sumber data, data primer, data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti sendiri seperti wawancara dan informasi dari membagikan kuesioner narasumber. Yang kedua itu data sekunder. Data yang dikumpulkan secara tidak langsung oleh peneliti melalui perantara pihak lain. Contohnya, peneliti meminta data jumlah pasien, rawat jalan, insiden kecelakaan kerja, dan kepuasan pasien di rumah sakit. Data tersier, data yang dikumpulkan oleh para ahli, penulis, atau peneliti lain. Cara pengumpulan data. Yang pertama itu observasi. Observasi atau seri pengamatan merupakan pengumpulan data yang secara langsung dengan mengamati objek yang akan diteliti. Misalnya di rumah sakit, mengamati alur pendaftaran pasien dan mengamati pembuangan limbah rumah sakit, baik medis dan non-medis. Selanjutnya, penelusuran literatur. Disebut juga pengamatan tidak langsung. Pengumpulan data dilakukan dengan mengamati laporan yang telah ada, penelitian oleh peneliti sebelumnya. Selanjutnya, cara pengumpulan data yaitu yang C, wawancara atau interview. Merupakan proses tanya jawab antar peneliti dengan informasi wawancara. Dapat mengetahui pengetahuan, sikap, pendapat, dan pengalaman seseorang yang dipilih sebagai objek yang akan kita teliti. Cara pengumpulan data yang menggunakan wawancara jika metode penelitian yang kita pilih adalah kualitatif. Yang D itu angket atau kuesioner, dengan mempersiapkan daftar pernyataan atau daftar isian yang diisi dengan responden. Yang kelima atau yang E merupakan pemeriksaan berupa hasil laboratorium, radiologi, USG, CT scan, endoskopi, dan MRI. Selanjutnya, banyak data yang diambil. Sensus, pengumpulan data dengan pengambilan seluruh anggota populasi untuk diselidiki. Contohnya sensus penduduk di Indonesia yang diambil sekali dalam 10 tahun. Yang B itu sampling, pengumpulan data dengan mengambil sebagian anggota populasi untuk diselidiki. Pengambilan sampling dilakukan dengan dua cara, yaitu random dan non-random. Pengolahan data. Proses pengolahan data mentah melalui rumus sehingga didapatkan ringkasan data. Tahapan kegiatan pengolahan data yaitu pertama, editing, melakukan pemeriksaan data yang telah dikumpulkan, baik dijumlahkan atau dikoreksi. Contohnya ketika memeriksa kuesioner narasumber, apakah daftar isian semuanya terisi atau ada yang kosong. Yang kedua, coding, pengolahan data dengan mengkode data agar memudahkan tabulasi data. Contohnya kepuasan pasien, tidak puas diberi kode 0 dan puas diberi kode 1. Yang ketiga itu tabulasi data, penyusunan data dalam bentuk tabel agar mudah dijumlahkan, disusun, dan ditata untuk disajikan dan dianalisis. Materi selanjutnya, pengolahan data. Yang pertama, pengolahan data itu yaitu editing, lengkap, yang berarti semua pernyataan sudah terisi jawabannya. Yang kedua, jelas, yang berarti jawaban pertanyaan apakah tulisan cukup jelas terbaca. Yang ketiga itu relevan, yang berarti jawaban yang tertulis apakah relevan dengan pertanyaan. Yang keempat itu konsisten, apakah antara beberapa pertanyaan yang berkaitan isi jawabannya konsisten. Yaitu coding, kegiatan mengubah data berbentuk huruf menjadi data berbentuk angka atau bilangan. Contoh yang di bawah ini, tabel yang di bawah ini, dari SD sampai S3 dengan kode dari 0 sampai 5. Yaitu processing, entry data kuesioner pakai program komputer, dan SPSS for Windows. Yang 4, cleaning, pengecekan kembali data yang sudah di-entry, apakah ada kesalahan atau tidak. Tujuan meng-cleaning data yaitu pertama, mengetahui misi data, mengetahui variasi data, dan mengetahui konsistensi data. Materi selanjutnya adalah permutasi dan kombinasi. Permutasi dan
dalam biostatistik. Soalnya, contoh soal, dalam sebuah penelitian terdapat 5 jenis obat berbeda, A, B, C, D, dan E. Seorang peneliti ingin menguji obat dalam urutan tertentu. Berapa banyak cara peneliti dapat memilih dan mengatur urutan 3 obat dari 5 obat tersebut. Yang pertama, cara penyelesaiannya yaitu P dalam kurung N, R sama tutup kurung sama dengan N per N kurang R. N-nya di 5, R-nya 3. Yaitu P dalam kurung 5,3 tutup kurung sama dengan 5 per 5 kurang 3, hasilnya 5 per 2. Yaitu 5A, 4A, 3A, dan 2 per 2. Sama dengan 5A, 4A, 3, hasilnya 60. Jadi ada 60 cara untuk memilih dan mengatur 3 obat dari 5. Itu kombinasi dalam biostatistik. Contoh soalnya, dalam sebuah penelitian klinis, seorang dokter ingin memilih 3 pasien dari 10 pasien yang tersedia untuk diberikan pengobatan baru. Berapa banyak cara dokter dapat memilih 3 pasien jika urutan tidak diperhitungkan? Cara penyelesaiannya yaitu C dalam kurung N, R tutup kurung sama dengan N per R kali buka kurung N kurang R. Dengan N-nya 10, R-nya 3, berarti C-nya 10,3 sama dengan 10 per 3 kali 10 kurang 3, artinya 10, 3 kali 7 berarti 10A, 9A, 8A, dan 7. Per 3 dan 7. Per 3 kali 7. Hasilnya 10A, 9, 8 per 3, A, dan 2A, 1. Sama dengan 120. Jadi ada 120 cara untuk memilih 3 pasien dari 10. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.